Pertama, apa itu hukum? Definisi hukum adalah kumpulan aturan berisi norma dan sanksi yang mengatur ketertiban dan kepentingan umum. Tujuannya yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum bisa ada di mana saja, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Pertama, kita akan membahas hukum yang ada di keluarga. Hukum yang ada di keluarga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga serta melindungi hak-hak dan kepentingan anggota keluarga. Hukum di keluarga juga memiliki beberapa manfaat. Pertama, melindungi hak-hak dan kepentingan anggota keluarga. Kedua, memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Ketiga, menjamin kelayakan hidup seseorang dalam keluarganya. 3 akibat dari pelanggaran hukum di keluarga. Pertama, persalihan yang terjadi di keluarga dapat berdampak panjang dan menimbulkan keretakan dalam hubungan sosial di komunitas. Kedua, konflik keluarga dapat merusak hubungan antar individu atau kelompok. Ketiga, dapat mencemarkan nama baik keluarga di masyarakat, sehingga hubungan sosial keluarga ikut terganggu. Dan, dadah! Kita mau main layangan nih. Oh, sepertinya seru. Gacha baru pertama kali nih. Ayo kita main. Boleh. Tapi janji untuk pulang sebelum makan malam tiba ya anak-anak. Dan jangan main terlalu jauh. Baik, Mama. Kami berjanji. Wah, layangan kita semakin tinggi. Ayo naik lagi. Wow. Gacha, hati-hati. Benangnya bisa putus. Iya, Lu. Aku lagi coba atur. Oh, susah juga ya ternyata. Oh tidak, layangan kita putus. Ayo kita kejar bersama. Oh iya, ayo. Tunggu teman-teman. Lulu, Beru. Kita sudah berjanji untuk tidak jauh dari taman. Aku takut kita akan sulit mencari jalan pulang. Tapi layangan kita bagaimana, Cak? Tenang, Beru akan ingat jalan pulang. Tenang saja, Gacha. Kita akan segera kembali setelah menemukan layangan dan pulang tepat waktu. Iya Gacha, ayo lu. Ya sudah, terserah kalian. Gacha tidak akan ikut karena sudah janji ke Mama. Beru, kamu benar-benar tahu jalan pulang tidak sih? Iya, Beru yakin lewat sini. Tapi sepertinya kita belum pernah ke sini. Lu, sepertinya Beru lupa jalan. Jadi bagaimana ini, Beru? Aduh, gawat. Hari semakin gelap. Kita tersesat. Maafkan Beru, Lu. Lulu, Beru. Gacha? Kamu bagaimana bisa menemukan kami? Iya, aku akhirnya berusaha mencari kalian karena takut kalian tersesat. Tapi sebelum mencari, aku ke rumah dulu untuk meminta bantuan Mama. Dan akhirnya kami bersama-sama mencari kalian. Makasih ya Ma sudah menolong kami. Iya, syukurlah. Akhirnya kita menemukan Lulu dan Beru. Berkat para tetangga juga yang membantu kami. Nah, makanya Tante bilang juga apa? Setiap pesan dari orang tua harus ditaati karena tujuannya baik. Untunglah kalian baik-baik saja. Iya, Tante. Maafkan kami. Mulai sekarang, kami berjanji akan selalu menaati aturan
dan pesan dari orang tua. Iya, maafkan kami Tante. Salah Beru juga mengajak Lulu untuk mencari layangan hingga lupa jalan. Baiklah, janji ya. Nah, hari sudah semakin malam. Yuk kita pulang. Tante sudah menyiapkan masakan yang enak loh. Kedua yaitu hukum yang ada di sekolah, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, aman, dan kondusif bagi semua pihak. Hukum yang ada di sekolah memiliki manfaat yaitu: pertama, menciptakan lingkungan tertib dan teratur; kedua, membantu siswa belajar tanggung jawab sedari dini; ketiga, membantu siswa memahami tindakan yang benar dan tidak. Akibat dari pelanggaran hukum di sekolah yaitu: 1. Mendapatkan sanksi dari sekolah seperti teguran lisan atau tertulis, pemanggilan orang tua, skorsing, atau dikeluarkan dari sekolah. Kedua, dapat membuat siswa dianggap tidak bertanggung jawab, merusak hubungan dengan guru dan teman. Ketiga, dalam beberapa kasus pelanggaran bisa mempengaruhi nilai sikap atau perilaku yang tercantum di rapot. Bandi, kamu tidak salah sepatumu. Maksudmu? Maksudku, apa kamu sadar jika kamu pakai sepatu berwarna hijau? Tentu saja, aku sadar. Memang salah ya? Ya jelas salah dong. Salah katamu. Salahnya di mana, Kamu kan tahu, kalau peraturan di sekolah kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Iya, aku tahu itu. Tapi sekali-sekali tampil beda boleh dong. Kamu ini suka sekali berbuat ulah ya. Berbuat ulah bagaimana sih, Begini, kita kan harus memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah, kalau kamu langgar, pasti kamu ditegur sama guru karena tidak mengikuti peraturan yang ada. Mana buktinya, Dari tadi belum ada guru yang menegurku tuh. Tunggu saja, Ketiga yaitu hukum yang ada di masyarakat. Bermanfaat yaitu: 1. Menjaga stabilitas; 2. Mendorong tanggung jawab sosial; 3. Menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban. Tujuannya yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Akibat dari pelanggaran hukum di masyarakat yaitu: 1. Dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan merusak ketertiban umum. Kedua, dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang dapat berdampak pada hubungan sosial mereka. Ketiga, dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku generasi muda, menurunkan kepatuhan mereka terhadap hukum di masa depan. Siapa sih yang naruh tong sampah di sini? Kamu nggak apa-apa, Tom? Aduh, rem sepedaku patah. Padahal sepeda baru. Sepedanya bisa diperbaiki. Yang penting kamu nggak luka. Bagaimana kalau kita kembalikan tong sampahnya ke tempat semula? Aku nggak mau Kan tadi aku nggak salah. Meskipun bukan kita yang menyebabkan tong itu jatuh, tapi tong itu bisa bikin orang lain celaka juga. Gak mau gerak nih tongnya. Ayo kita gulingkan saja seperti ini. Benar juga. Nah, sudah di pinggir nih. Ayo kita berdirikan. 1, 2, 3. Beres deh. Jalannya sudah bersih. Sekarang kita bantuin bawa sepeda Tommy ke bengkel. Wah, makasih teman-teman. Keempat yaitu hukum berbangsa dan bernegara. Bermanfaat: 1. Melindungi hak-hak setiap warga negara. Kedua, menciptakan ketertiban dan mencegah kekacauan. Ketiga,
negara dapat mengelola sumber daya alam dan ekonomi secara adil. Tujuannya yaitu mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Akibat dari pelanggaran hukum berbangsa dan bernegara yaitu 1. Pelanggaran hukum dapat mengganggu ketertiban sosial, meningkatkan kriminalitas, dan merusak keamanan yang berdampak pada stabilitas negara. Kedua, dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketiga, pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara dapat merusak citra negara di mata dunia internasional. Astagfirullahalazim. Wih, cepet banget nih anak. Perasaan biasanya dia lelet banget. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa Dimas mengalami kecelakaan dikarenakan mengemudi di jalan raya hingga melanggar rambu lalu lintas dan tidak memakai perlindungan keselamatan pengendara dengan baik, sehingga sangat membahayakan untuk dirinya sendiri dan orang di sekitar, terutama yang dilakukan oleh para remaja-remaja, dikarenakan kurangnya pengalaman, belum menguasai medan, dan kurangnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas.